Pemirsa Intens Investigasi. Nikita Mirzani, aktris kontroversial yang selalu vokal dalam mengkritisi berbagai hal viral, kini tengah menjalani masa-masa pahitnya lantaran di saat masuknya bulan suci Ramadan, ia pun justru masuk tahanan atas polemiknya dengan Dr. Reza Gladys. Menuai banyak respon dari berbagai pihak atas kabar penahanan Nikita Mirzani dan juga asistennya Mail. Lantas, seperti apakah Lucinta Luna yang terlihat menjenguk Nikita di tahanan Polda Metro Jaya? Seperti apa juga pihak keluarga Nikita yang kemarin justru memperlihatkan kekecewaannya lantaran tidak bisa bertemu dan tidak bisa menjenguk Nikita di tahanan Polda Metro Jaya karena alasan tertentu. Lantas seperti apa tanggapan Dr. Richard Lee atas penahanan Nikita Mirzani di Polda Metro Jaya? Benarkah ia sangat setuju jika Nikita Mirzani pun akhirnya ditahan? Mengingat Dr. Richard Lee sejak 2023 lalu hingga sekarang masih berseteru dengan Nikita. Bahkan rumornya ia pun juga menjadi korban pemerasan Nikita dengan nilai mencapai 2 miliar rupiah. Dan bagaimana pula Dr. Reza Gladys mengungkapkan perasaannya usai Nikita Mirzani ditahan di Polda Metro Jaya. Benarkah Dr. Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani karena ia ingin membela diri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar mengenai ditahannya Nikita Mirzani dan juga sang asisten Mail Syaputra atas kasus pengancaman yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Memang belakangan ini pun memenuhi highlight di berbagai media. Tak hanya menyoroti Nikita Mirzani yang memakai baju oranye saat akan digelandang ke tahanan Polda Metro Jaya. Namun, respon dan tanggapan dari warganet pun maupun dari banyak pihak juga menjadi sorotan tajam. Apalagi terkait tanggapan dari mantan sahabat Nikita Mirzani yaitu Fitri Sauteru beberapa hari lalu yang menanyakan terkait teman-teman Nikita yang malah menghilang di saat Nikita sedang menghadapi masa sulitnya. Namun, hal itu rupanya tidak bagi seorang Lucinta Luna. Melihat sosok Nikita Mirzani yang sudah dianggapnya seperti kakaknya sendiri, ia pun tampak menyambangi Polda Metro Jaya untuk menjenguk Nikita Mirzani. Ditanya terkait kondisi Nikita yang kini mendekam di balik jeruji besi, lalu seperti apakah Lucinta Luna mengungkapkan kondisi terkini Nikita Mirzani di dalam tahanan? Benarkah Lucinta pun sempat syok bahkan tidak menyangka ketika mendengar Nikita yang harus ditahan atas kisruhnya dengan Dr. Reza Gladys? Jadi waktu itu pas kejadian diduga bahwa Kaniki sama Mail itu menjadi tersangka, aku nggak percaya gitu. Cuma Kaniki cuma bilang sabar. Tahu kan kalau ada kata ngomong sabar, sabar begini, sabar. Sabarnya Kaniki berarti diamnya Kaniki, berarti tandanya dunia sedang tidak baik-baik saja. Tunggu aja tanggal mainnya. Semalam aku datang malam ya kan. Terus karena aku nggak enak juga kan, temen aku yang tadi malam juga pengen nengokin pagi, katanya kalau pagi lebih enak gitu. Jadi ya udah sebisa mungkin gitu, karena kan namanya Kaniki juga jasanya banyak banget sama aku, baik banget sama aku. Pokoknya dibalik semua ini ya, kalau aku lagi kesusahan, aku lagi dalam menderita, pernah diinin sama seseorang, dia ngebantuin aku. Masa iya sih seorang
teman sendiri, kita juga harus balas jasanya gitu loh. Jadi inilah yang bisa aku lakukan, menjenguk, kasih support gitu, bikin happy, hibur. Dan matanya itu bersinar-sinar terang, bercahaya, berkilau. Kondisinya semenjak aku keluar dari kantong ajaib baling-baling bambu. Aku ketemu sama Kaniki, dia happy banget, baik, santai, ya, calm down, ya. Dan kita sebagai Marvel Avenger, ya kan, kita selalu mensupport sama Kaniki. Happy, malah kita bercanda-bercanda kita ngobrol-ngobrol, terus nanyain waktu gimana di Spanyol, aku joget-joget jadi biduan gitu, nyanyi-nyanyi gitu. Gimana Kaniki di sini? Baik banget di sini, orang-orang pada humble semuanya gitu. Gue jadi gemuk nih, kayak gue tuh naik di berat badannya gitu. Aku juga selalu ngasih support, Mak jangan lupa berdoa ya Mak, kita semua mendukung, kita semua mensupport. Pokoknya gue cuma bisa ngasih lu doa, apapun lu minta bantuan sama gue, lu bilang. Ya, bilang aja, kapanpun lu mau, gue datang. Dalam suasana yang penuh keprihatinan, Lucinta Luna juga mengungkapkan sebuah pernyataan dari Nikita yang begitu mengharukan. Ya, meskipun Nikita berusaha tampil tegar dan juga ceria, rupanya tidak dapat disembunyikan bahwa hatinya pun diliputi kerinduan mendalam terhadap kedua putranya, Aska dan juga Arkana, yang masih kecil dan sangat bergantung pada dirinya. Lucinta Luna yang menganggap Nikita sebagai kakaknya sendiri merasa teriris ketika mendengar ungkapan rindu tersebut. Ia pun menyadari betapa beratnya bagi seorang ibu jika terpisah dari anak-anaknya, terutama ketika mereka masih dalam usia yang membutuhkan kehadiran dan juga kasih sayang ibu. Di akhir pernyataannya, Lucinta Luna pun juga berharap jika di bulan suci Ramadan ini ada baiknya dijadikan bulan yang penuh makna. Seperti halnya saling memaafkan dan justru jangan saling serang. Satu sih yang aku agak terharu juga, sedih juga. Dia kangen anak-anak. Kangen anak-anaknya masih kecil-kecil, Aska, Arkana gitu loh. Terus Loli juga. Loli kan sekarang kan udah berubah nih ya kan. Jadi ya gimana ya hati seorang ibu gitu loh. Maksudnya nggak ketemu sama anaknya udah berapa hari nih? 2 apa 3? 2 harian. Itu aja udah kangennya udah minta ampun. Itu doang sih tadi kita ngobrol-ngobrol kayak gitu. Kangen gitu loh. Biasanya kan si Arkana sama Aska kan nggak bisa lepas dari ibunya gitu loh. Selalu nempel terus. Aku sebagai temannya Kak Niki, Mail di balik layar ya, karena aku juga jarang sering ketemu, jarang sering hangout bareng gitu. Aku cuma ingin mendoakan yang terbaik buat Kaniki. Kaniki, ini ujian di bulan Ramadan. Pasti akan ada pelangi di matamu, akan ada indah, akan ada hikmah di balik semua ini ya. Buat kalian yang berundung Kaniki ya, aku berdoa yang baik-baik aja gitu. Ya di bulan Ramadan ini mendingan kita saling maaf-maafkan aja ya kan. Jangan ada saling jebak-jebakan, jangan ada saling serang-serangan, jangan ada saling sewa buat buzzer-buzzeran. Gue juga kena buzzer soalnya ya kan, ya orang Kaniki temen gue gitu. Pokoknya intinya Kaniki pokoknya harus kuat. Berbeda dengan Lucinta yang bisa mengunjungi Nikita di tahanan Polda Metro Jaya, pihak keluarga Nikita kemarin justru memperlihatkan kekecewaannya lantaran mereka pun tidak bisa bertemu dan tidak bisa menjenguk Nikita di dalam tahanan Polda Metro Jaya. Bawa apa kak? Bawa apa kak? Hari ini jenguk Nikmir bawa apa kak? Bawa doa. Doanya apa nih? Doanya apa nih kak? Dari kesan buka puasa nggak kak? Orang belum ketemu. Buka puasa pakai takjil sayang. Belum boleh ketemu. Terima kasih. Udah bukan jam besuk jadi tidak bisa bertemu. Bang Arin. Gimana? Tapi kabarnya katanya Kak Niki kangen banget nih sama ketiga anaknya kak. Ya pasti, namanya seorang ibu. Dan mungkin support nggak untuk para tercinta seperti apa sih kak? Ya pasti support terus lah. Tapi jenguk pertama kali atau sebelumnya? Atau kemarin udah sempat ke
sini juga Kak? Dulu pertama kali. Pertama kali. Tapi ada rencana untuk jenguk lagi nggak kak? Pasti ada ya. Pasti ada. Cuma nggak tahu. Tapi terakhir kali jenguk kondisi saya Niki mungkin seperti apa sih Bang? Baik-baik aja kok. Sehat kok, alhamdulillah. Atau ada request makanan nggak sih buka puasa sahur gitu? Iya kak, ada request makanan nggak sih dari Pengen kami dibawain sendiri? apa takjil gitu? Ya cuma Ya kayak tadi aja, request nggak ada bisa request semua sih. dikasih gitu. Selain keluarga, sahabat-sahabat Mail pun turut menunjukkan dukungannya dengan menjenguknya di tahanan Polda Metro Jaya pada Kamis kemarin. Saat ditemui oleh awak media, kedua sahabat Mail pun mengungkapkan bahwa kondisi Mail baik-baik saja dan ia pun banyak mengisi waktunya dengan mengaji. Sebagai bentuk perhatian, mereka pun juga berjanji akan terus memberikan semangat kepada Mail dalam menghadapi masalah yang dihadapinya. Kita ketemu Mail aja sih. Oh, seperti biasa. Malah dia bercanda-canda sih, akan nonton NCT deh gue, gitu aja. Iya, Bercanda gitu aja sih. Kita baik-baik, sehat, alhamdulillah. Ya, kita semangatin aja sih tadi. Puasa nggak kalian? Mereka berdua puasa, alhamdulillah. Ngaji di dalam. Ngaji dia, tadi dia ada jus cerita. berapa? 18. Ngaji, alhamdulillah banyak tumbang. Bawa apa? Sempat ya, kita bisanya supportnya gini, datang, nyemangatin, kasih makanan. Ya kalau untuk nasehatin sih ya seperti biasa aja. Lantas, bagaimanakah tanggapan Dr. Richard Lee atas penahanan Nikita Mirzani di Polda Metro Jaya? Benarkah ia sangat setuju jika Nikita Mirzani ditahan? Mengingat Dr. Richard Lee sejak 2023 lalu hingga sekarang masih berseteru dengan Nikita. Bahkan rumornya ia pun juga menjadi korban dari Nikita Mirzani dengan nilai mencapai 2 miliar rupiah. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sebelum perseteruan antara Dr. Reza Gladys dan Nikita Mirzani yang kini berujung pada penahanan, publik pun sebelumnya juga disuguhkan dengan konflik serupa antara Dr. Richard Lee dan Nikita Mirzani. Perseteruan ini pun bermula pada tahun 2023 lalu ketika Dr. Richard Lee mengkritik produk skincare yang diduga mengandung bahan berbahaya seperti hidroquinon. Kritik tersebut mengarah pada merek yang didukung oleh Nikita Mirzani sebagai brand ambasadornya. Setelah itu, pada Desember 2024 lalu, Nikita Mirzani tampak menyoroti praktek curang dalam industri skincare, termasuk klaim berlebihan dan juga rebranding produk impor sebagai produk lokal. Meskipun tidak menyebut nama secara langsung, pernyataannya itu pun dianggap mengarah pada Dr. Richard Lee. Dan mengejutkannya, belakangan ini muncul dugaan bahwa Dr. Richard Lee menjadi korban pemerasan oleh Nikita Mirzani dengan nilai mencapai 2 miliar rupiah. Mengingat Nikita Mirzani yang sempat berseteru dengannya, kini telah ditahan atas laporan Dr. Reza Gladys yang sama-sama merupakan pengusaha skincare. Lantas, seperti apakah Dr. Richard Lee ketika menanggapi penahanan Nikita Mirzani di Polda Metro Jaya? Benarkah ia pun sangat setuju jika Nikita Mirzani ditahan? Setuju NM ditahan. Bagi aku kalau misalnya memang dia terbukti bersalah, ya semua orang wajib ditahan. Kalau misalnya orang tidak terbukti bersalah, ya sebaiknya tidak ditahan. Sebenarnya kalau misalnya tidak ada tendensi apa-apa, aku akan enak banget sih untuk ngomongnya. Karena ini terang-terang dan jelas banget. Ya tapi karena banyak sentimen publik, banyak publik juga yang sudah tercuci opininya, cara berpikirnya, membuatku untuk malas untuk berargumen sih. Soalnya kasih argumen juga sama kayak dapat kusir. Udahlah, daripada kita kasih argumen, kasih pihak berwajib aja lah ya. Saya cukup mantau aja dari jauh sih sebenarnya. Aku sudah nggak mau ikut terlalu dalam. Tadi kan aku sudah jelasin juga ya, aku nggak mau ikut terlalu dalam dengan beberapa ini.
bagiku yang paling penting sekarang adalah karyawanku. Jadi aku mau fokus bikin karya, bikin prestasi. Dah, gitu aja. Kalau pokoknya aku doakan semuanya baik-baik saja. Amin. Meskipun demikian, Dr. Richard Lee dalam pernyataannya justru menunjukkan sikap mengejutkan, di mana ia justru berniat untuk menjenguk Nikita di tahanan Polda Metro Jaya untuk menjalin silaturahmi, yang tentu saja sikap ini pun jarang dilakukan oleh siapapun yang sedang berkonflik. Saya aku pengen ngunjungin sih sebenarnya. Iya, ayo. Ya siapa tahu kan bisa menjalin silaturahmi. Amin. Gimana dokter? Lalu seperti apa juga Dr. Reza Gladys yang mengungkapkan perasaannya usai Nikita Mirzani ditahan di Polda Metro Jaya atas laporannya dengan dugaan pemerasan. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Di tengah derasnya respon dari berbagai pihak, suasana di Polres Jakarta Selatan pun semakin tegang saat Reza Gladys angkat bicara. Sebagai pelapor, ia pun mengungkapkan perasaannya setelah Nikita Mirzani resmi ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan senilai 4 miliar rupiah. Dengan sesekali mengumbar senyum kepada awak media, Reza Gladys pun menegaskan bahwa ini bukanlah akhir yang ia harapkan. Menurutnya, ia mengaku tidak pernah ingin semua ini terjadi karena sejatinya Reza Gladys pun mengaku tidak suka keributan, apalagi harus menyeret seseorang ke dalam penjara. Namun, di balik keraguannya, ada ketegasan yang tidak bisa diabaikan. Terima kasih kepada Kepolisian Indonesia, khususnya Polda Metro Jaya. Terus? Dan mungkin semuanya kita serahkan kepada pihak kepolisian ya yang sudah bekerja luar biasa. Dan mungkin harapan kita ke depan memang ya ini bukan sesuatu yang kita harapkan. Sebenarnya kita pengennya, sebenarnya kita nggak mau ini semua terjadi. Dan kita tidak suka keributan sama sekali, dan bahkan teman-teman di sini boleh lihat di mana pernah kita melakukan keributan. Tapi mau nggak mau untuk membela diri mungkin ini salah satu caranya gitu. Kenapa akhirnya melaporkan? Karena sudah banyak yang ya kita butuh keadilan dan kebenaran itu ya, aja. Ini bukan kehendak kami, bukan keinginan kami, tapi mau bagaimana lagi, karena ini adalah salah satu cara mungkin kami untuk membela diri, karena ya mau gimana lagi, tapi ini bukan hal yang kita inginkan gitu. Kedatangan klien kami pada saat ini adalah pertama untuk berkonsultasi dengan penyidik, itu dulu ya. Kemudian ada hal-hal yang kami anggap dan kami duga tindak pidana yang baru yang kami temukan terkait penyerangan martabat klien kami, merendahkan martabat klien kami, yang kemudian nanti akan kami laporkan dan penyelidik akan mendalaminya. Adanya dugaan tindak pidana ya terkait laporan kami yang di Polda Metro Jaya. Ya, ada yang baru tapi itu nanti sedang didalami. Untuk berikutnya nanti akan kami informasikan. Oke? Masih didalami. Kan nggak mungkin kan kami sekarang sampaikan kan, itu kan wewenang dari penyidik. Artinya kita akan buat laporan ya. Soal nanti kemudian informasi lanjutan akan kami sampaikan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.